saya tiap hari keliling, keluar rumah sampai keluar. Itu saya pertama ya Bismillah ibadah cari nafkah keluarga. Yang kedua saya ingin menunjukkan pada anak-anak saya, bapakmu metu golek duit, kowe sekolah sing telanan. Oke. Saya ibarat gini, saya di Al-Fajr menempatkan sebagai seorang atlet maraton, bukan sprinter. Konsep saya itu rezeki sudah ditakar, nggak bakalan ketukar. Yang penting kita doa dan ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial juga. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Pak Nugroho. Beliau salah satu agen di Al-Fajr juga dan luar biasa grilianya ya. Luar biasa untuk mensiarkan produk-produknya umroh gitu kan. Bahasanya mensiarkan untuk orang-orang itu bisa berangkat umroh. Dan luar biasanya itu beliau juga sudah closing banyak juga di keagenan Al-Fajr ya Pak ya. Insya Allah. Masya Allah. Per hari ini udah berapa Pak? Untuk musim ini insya Allah ditutup di angka 188 jamaah. 188 jamaah. Itu pakai online nggak tuh? Onlinenya sedikit, banyaknya yang itu door to door. Nah, gitu. Betul. Nah, itu nanti kita bakal banyak coba belajar. Kita coba banyak akan dalami juga. Kira-kira seperti apa yang Pak Nugroho sudah jalani saat ini ya, terkait gimana caranya mendapatkan jamaah, bagaimana untuk mensiarkan tadi ya terkait umroh dan lain sebagainya. Mengingat juga kita lihat Pak Nugroho juga sangat gerilya banget ya untuk mensiarkan produk-produk tersebut dan sampai benar-benar orang itu yakin, sampai orang itu benar-benar bisa closing. Masya Allah, tabarakallah. Dan bahkan closingannya nggak cuma sedikit, ada banyak ya sampai musim ini selesai ya. Masya Allah, tabarakallah. Pak Nugroho, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Mas Agus. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di sini yang mungkin belum kenal. Kalau istilahnya tak kenal maka ta'aruf. Kalau teman-teman biasanya pas di manasik tuh tak tanya, tak kenal maka tak sayang. Waduh, disayang banyak orang saya gitu. Yang benar tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini kita coba kenalan dulu ya lebih dalam sama Pak Nugroho. Boleh Pak mungkin kenalan juga buat teman-teman biar makin tahu Pak Nugroho itu siapa gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang Pak. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang siang ini masih memberikan kita taufik, hidayah dan rahmatnya. Terima kasih sebelumnya atas undangan Mas Agus ini. Ini luar biasa bagi saya karena ini juga merupakan pengalaman baru bagi saya. Dan yang terpenting saya ini di sini bukan untuk menjelaskan kepandaian saya atau karya saya, enggak, tapi di sini hanya sharing aja gitu Mas Agus nggih. Saya tidak ada apa-apanya tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agus. Untuk perkenalan nama saya Abdullah Nugroho, biasa dipanggil Pak Nugroho. Untuk lahir dan domisili sampai sekarang masih di Solo, di Mojosongo, Perumnas Mojosongo Solo. Mojosongo berarti ya. Mojosongo itu kalau dari Solonya area mana Pak itu Pak? Kalau yang terkenal di Solo sebenarnya Masjid Syekh Zayed. Oh iya, Syekh Zayed itu arah ke utara kurang lebih 2-3 kilo atau 10 menitan lah dari Masjid Zayed arah utara. Di sini rumah saya, tapi termasuk di pinggiran. Karena di sini rumah saya, di seberang jalan sana sudah Karanganyar. Tapi wong desa tapi alhamdulillah KTP-nya Solo gitu aja. Iya, alhamdulillah. Bahasanya orang mana orang Solo, cetak Pak. Tapi kalau ada yang tanya orang mana orang Solo, Solonya mana? Klaten. Aduh, udah nggak Solo itu. Kalau lebih dasar lagi orang mana? Kalau saya sih orang baik-baik. Dari mana? Dari sana gitu. Dari tadi. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, ini terkait perkenalkan mungkin kita udah sedikit kenal ya dengan beliau ya. Tapi kita bakal lebih dalamin lagi terkait keagenan di Al-Fajr terutamanya ya.
Pak Nugroho ini kalau saya boleh tanya, ini sudah pernah umroh belum sih? Alhamdulillah dari Al-Fajr saya dapat umroh. Oh, ya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Pak Nur. Udah tahun berapa itu Pak berangkat? 2022. 2022. Nggih. Masih baru ya, baru banget maksudnya. 3 tahun yang lalu, Iya. Oktober. Iya benar. Masya Allah tabarakallah. Gimana Pak perasaan umroh gitu? Ini memang sudah lama saya impikan. Ya Allah, mampukan hamba ini untuk dapat panggilanmu ibadah umroh atau haji setelah bertahun-tahun dengan kuasa Allah, dengan rezeki yang tidak terduga, yaitu dengan sangkan paran itu kalau orang Jawa bilang. Saya tidak terencana sama sekali, tidak ada terlintas sama sekali. Saya kok dapat bergabung dengan Al-Fajr, terus dapat umroh gratis. Insya Allah tabarakallah. Berarti memang itu tidak yang direncanakan sebelumnya. Tidak direncanakan sama sekali. Tidak ada gambaran sama sekali itu. Ya, ini buat teman-teman kadang ada Pak, itu pakai hitung-hitungan matematika sendiri kan. Aku apa bisa berangkat umroh gaji UMR kan gitu. Padahal itu bukan ranah kita ya Pak ya kalau tentang umroh itu ya. Benar banget. Itu bisa diambil ibrohnya teman-teman. Baik, Pak Nugroho, terkait keagenan Al-Fajr itu sudah berapa lama mungkin di dunia agent? Apakah Al-Fajr itu pertama dan terakhir atau sudah ada yang pertama dulu sebelumnya? Jadi gini, kalau saya boleh matur lebih ya flashback lah dulu Nanti sebelumnya di COVID itu, masa COVID kita mengalami semua. Saya kalau boleh matur, saya pernah jualan roti keliling, pernah jualan celana sirwal, celana muslim door to door. Kemudian ada temen yang mengajak saya satu jamaah itu, Pak, yuk gabung sama saya di suatu yayasan ibadah lah, yaitu saya direkrut sebagai relawan penjemput donasi. Jadi itu yayasan, itu mantan alumni para haji. Para haji, disitulah itulah jalan Gusti Allah itu ya di sini dimulai. Ternyata ini saya kok dimasukkan di yayasan ini tuh ternyata nanti diterbukan dengan Al-Fajr. Berarti gini, tadi saya masuk di yayasan tersebut, nah door to door ke rumah para alumni haji untuk menjemput donasi. Itu rutin kita lakukan 1 bulan, 2 bulan dah. Qadarullah, alhamdulillah pada suatu saat pada waktu saya menjemput donasi itu ada seorang alumni haji yang mau tindak umroh. Pak, aku meh umroh golekno bimro. Nah itu mulai dari itu saya kemudian cari-cari. Tadi nggak pernah sama sekali saya berhubungan dengan umroh dengan haji, itu nggak pernah. Pertama kali itu. Pertama kali itu. Dan belum pernah umroh juga. Belum pernah ibaratnya menginjak kaki ke kantor biru pun belum pernah, biru manapun belum pernah, karena kita nggak ada bayangan kan dari tadi saya ya apa? Seingat saya seperti itu. Jadi saya kemudian itu cari-cari biru umroh, browsing di door to door. Tahu saya di Solo itu A, B, C, D itu langsung ke kantornya. Iya, ke kantor tanya-tanya itu. Kemudian setelah itu dikenalkan, karena saya belum tahu sama sekali. Akhirnya itu 4 orang jamaah. Jadi saya suami istri sama 2 anaknya. Saya nggak tahu. Terus kemudian saya masukkan ke biru A gitu nggih. Nah, biru A. Dan langsung sebenarnya pada waktu itu saya ingat betul. Pada waktu itu hari Jumat itu sebelumnya saya sudah komunikasi dengan si calon jamaah. Pak, nanti saya antar ke kantor biru A ini tersebut gitu. Tapi pada itu saya sebenarnya arahnya mau ke kantor Al-Fajr juga yang masih di kantor lama. Yang dekat itu masih lama. Kemudian ternyata yang jamaah yang saya bawa ke kantor A ini saya kira hanya untuk DP. Tapi ternyata langsung dilunasi. Waduh. Padahal itu sebenarnya saya arahkan nanti ke Al-Fajr. Al-Fajr karena yang menarik saya, teman saya itu kalau boleh saya sebut namanya Bapak Arif, hafizahullah, semoga Allah. Terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif itu nanti yang bagus Al-Fajr. Gitu langsung rekomendasi. Karena pilihannya banyak gitu. Nah, terus Pak Arif ini juga calon jamaah umroh Al-Fajr juga.
Dulu ya. Sekarang sudah alumni. Itu kalau boleh tahu tahun berapa, Pak? 2022 itu. Oh gitu, pas itu ya. Tapi prosesnya mungkin 2001 saya lupa. Tapi kan nggak langsung gitu prosesnya itu. Kemudian saya itu 4 orang itu saya harapkan di situ hanya tahu-tahu dulu lah, cari informasi. Lah kok tiba-tiba langsung dilunasi. Waduh. Iya, saya sebenarnya arahnya mau ke Al-Fajr juga. Ya sudah, karena sudah tidak sudah selesai, ya sudah, saya di kantor tersebut masukkan 4 jamaah di biro tersebut. Habis itu ya sudah pulang sampai saya lanjut ke kantor Al-Fajr. Kita Jumat pagi jam 10-an. Masih ingat, Pak? Enggak, masih ingat detailnya. Itu pertama kali saya ngajak kantor Al-Fajr. Kemudian saya sama Pak Arif nanti ketemu sama Mas Habib gitu. Nanti saya di kantor saya ketemu dengan Mas Habib, sowan beliau gitu-gitu. Terus saya mau jadi agen katanya. Ini katanya ada workshop agen tahun tersebut tapi Pak Arif bilang bahwa workshopnya itu sudah ditutup. Jumat itu sudah ditutup. Jumat pagi sudah tutup. Gimana ya wes. Sudah, karena itu kemudian saya sudah selesai. Habis itu Jumat tadi saya ke masjid Jajar itu untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya ditelepon sama Mas Habib. Langsung ditelepon. Pak Anuk, ini ada yang dari Kudus kalau nggak salah itu mundurkan diri. Masjidnya masih ada. Jadi masjidnya masih satu. Pak Anuk mau enggak tapi berbayar sekian gitu. Saya sanggupi, alhamdulillah. Saya juga tujuannya mau pengen ikut jadi agen tersebut, ikut workshop tersebut. Akhirnya itu berbayar. Ya itu saya juga bingung, berbayar nggak ada duit itu. Pas nggak ada duit itu. Kemudian itu saya pinjam teman, alhamdulillah dikasih teman itu buat daftar dengan sekian rupiah lah, rupiah. Akhirnya itu Jumat. Tapi kalau Sabtu Ahad langsung pelatihan. Jadi Jumat sore itu terakhir saya bayar, kemudian Sabtu Ahad langsung pelatihan tanpa jeda itu situ. 2 hari itu ya? 2 hari itu di Hotel Lor-In Syariah. Lor-In ya? Kemudian saya ke sana, saya ketemu Pak Habib lagi Jumat sorenya, kita sudah selesai. Besoknya seperti jadwal jam 8 pagi saya ke sana ikut workshop. Saya kagetnya gini, ternyata Mas Agus, saya satu-satunya peserta, mohon maaf kalau salah, saya satu-satunya peserta workshop yang bukan karyawan BUMN. Ya, atau satu-satunya peserta workshop yang belum pernah umroh. Karena peserta workshop itu, agen workshop itu karyawan BUMN atau alumni jamaah umroh Al-Fajr, dan saya bukan kedua-duanya. Itulah kehendak Allah. Betul. Perlu diketahui BUMN itu badan usaha milik Nur. Terima kasih Pak Nur. Satu-satunya, bayangan dari mungkin 100 itu saya dapat. Jadi tidak tahu sama sekali. Soalnya saat kanan saya itu Pak Satrio. Salam buat Pak Satrio kalau melihat ini, itu jarang alumni dari Pak Citan. Sebelah kiri saya Pak Mas Malik. Itu juga dulu pernah kerja di Al-Fajr. Saya tanya, saya benar satu-satunya, saya bukan karyawan BUMN, saya bukan alumni umroh Al-Fajr. Itulah kalau Allah. Jadi itu rangkaiannya. Saya masuk dulu ke yayasan donatur itu, kemudian diperkenalkan dengan haji yang ingin umroh, akhirnya bertemu dengan Mas Habib, bertemu dengan Al-Fajr. Seperti itu. Masya Allah, memang prosesnya kadang kita nggak kepikiran ya, Pak ya. Nggak kepikiran sama sekali. Iya, bahkan ibarat kata kalau nanti aku mau jadi agent biro umroh pun nggak kepikiran ke sana juga kan? Nggak kepikiran. Pada waktu itu alhamdulillah qadarullah, pada waktu penutupan Pak Nur itu mengasih kejutan bagi agen yang bisa mencari 10 jamaah. 25 agen pertama yang dapat 10 jamaah free umroh. Iya, 10 itu. Termasuk Pak Nugroho itu. Nah, itu saya terus kan berpikir lah. Saya terlalu tadi berpikir lah. Terus saya bahannya untuk dapat jamaah apa? Knowledge-nya belum ada. Nah, umrohnya belum tahu. Yang itu yang waktu
biro pertama itu biro A, saya tuh dilepas. Oh gitu. Nggak ada pengetahuan sama, udah Bapak tanda tangan di sini, Bapak mulai sekarang sudah menjadi agen resmi, udah itu aja. Gitu ya? Oke, nggak ada pembekalan sama sekali, nggak ada pembekalan saya gitu. Akhirnya itu sudah saya ikut lah, itu bahanku tinggal jamaah umroh apa gitu kan. Saya nggak tahu sama sekali tentang umroh, nggak. Mungkin karena penampilan saja, mungkin dikira saya udah sering umroh. Bisa juga. Padahal nggak ada niat sekali, berarti saya berkeseng gini, nggak ada kesengnya, dikira nggak ada. Cuma saya insya Allah karena sunnah aja gitu. Jadi saya ke sana, akhirnya saya masih di situ, masih dari rangkap tugas, masih jadi donatur itu, penjemput donasi itu, sama mulai itu dari Al-Fajr. Nah itu berarti ini ladang saya di sini, insya Allah di sini. Jadi sekalian sambil saya jemput donasi, saya memperkenalkan Al-Fajr. Oke. Bu mau menawi kan sudah nih Bu, ini Pak, ini kan panjenengan sudah lama tindak umrohnya, tahun 2000 sekian, 2014, ini umroh lagi, seperti itulah awal mulanya seperti itu. Nah, ada yang itu, ada yang menyampaikan, aku naik durung pengen. Saya masih ingat itu beliau Pak Tarjo, itu lenggahnya di Pucang Sawit, haji juga, mantan haji juga, alumni haji. Kemudian dia nggak tapi tonggoku sing arep haji. Oh, langsung disampaikan gitu. Umroh, tonggoku sing arep umroh. Tembung Pak Wid sana rumahnya ini ditunjukin. Ya bener. Saya terus ke tetangganya Pak Haji itu, ketemu dengan Pak Wid, ya dia ngajak ngobrol. Kemudian langsung ya lama pakai proses, kemudian tuh tidak butuh begitu lama langsung daftar 4. Langsung 4 itu. Pak Wid dan istri beserta adiknya dan istri, kakaknya dan istri. Jadi 4. Kakaknya itu rumahnya Klaten. Itu Pak Wid rumahnya Pucang Sawit. Itu total 4. Sekali itu langsung closing 4 pakai proses nih, tapi closing 4. Kemudian wah kurang 6 ini. Saya tambah semangat kurang 6. Itu kemudian diajari sama tetangga itu bikin, saya kan ibaratnya gaptek media sosial. Betul. Baru itu saya bikin Facebook. Pertama kali Facebook nih. Facebook. Kemudian ya saya pokoknya sebanyak mungkin saya upload postur upload terus gitu. Ada yang apa namanya kalau Facebook seperti DM itu apa namanya kalau pokoknya ya ada inbox lah bahasa gitu ya. Inbox itu tanya-tanya. Ternyata beliau itu orang Jogja. Orang Jogja, kemudian tanya-tanya, kemudian ketemuan di kantor itu, akhirnya closing langsung 6. Langsung 6, Pak. 4 tambah 6 pas 10 saya dapat umroh gratis. Ya Allah. Saya dari list itu akan kalau nggak salah 6 ranking 6 dulu kan di list yang saya 6 pertama yang dapat jamaah 10. Dari ke 10. Dari 25 kan 25 ya. 25 agen pertama yang dapat 10 itu. Saya ranking 6. 6. Tapi itu kalau nggak salah yang bisa memenuhi itu hanya 12 kalau nggak salah seingat saya. Dari yang disediakan di kota itu 25 agen yang dapat hanya 12 kalau nggak salah. Ya saya nomor 6. Ya. Jadi ya itu memang nggak tahu, tapi memang karena apa? Tersaling Gusti Allah, nggak ada yang bisa menggak. Makanya saya ada orang yang Pak melu aku jemput donasi, habis itu diberikan Al-Fajr, habis itu ikut workshop, habis itu dapat langsung 10 pas 10 4 tambah 6 tidak kunjul tidak kurang. Dari 2 keluarga itu yang Sleman itu 4 itu keluarga, suami istri dan anaknya 2 ditambah orang tuanya di Purwodadi. Sampai sekarang masih jadi alumni, masih berangkat dengan umroh insya Allah. Masih jadi dari hari pertama itu tiap tahun itu masih pasti berangkat ya. Insya Allah gitu. Jadi, luar biasa. Enggak langsung 10, habis itu kita dicari, tak suruh milih itu voucher sebesar 25 juta. Padahal saya enggak ada, saya enggak tahu, saya belum tahu sama sekali umroh sing apik itu sasi opo, pesawat opo, jadi enggak punya gambaran plus minus. Sama saya hanya perhitungannya kemarin. Pokoknya hotelnya sing apik, akhirnya saya kepilih Saudi, paket Saudi 12
28 Oktober 2022. Itu pun masih nombok. Masih tambah bukan nombok, bukan masih tambah itu untuk uang saku dan keperluan itu saya sekeliran. Sekeliran tuh apa? Sekeliran tuh minta tambahan dari saudara-saudara umroh kurang ini tolong aku dibantu. Iya, bener itu. Bener buat ini tolong dibantu, kemudian koper pinjam itu karena memang dari dulu waktu Covid itu terjadi juga ibaratnya kita mungkin secara ekonomi keluarga belum bisa lah. Akhirnya sampai kalau masih akhirnya kumpul ini aja saya bisa berangkat. Masya Allah. Luar biasa. Pakai Saudi, kemudian hotelnya Anjum. Wah, enak banget itu. Mantap ya. Sekali umroh langsung ke Solo Jakarta. Belum pernah naik pesawat. Baru pertama kali juga. Naik pesawat. Saya nggak pernah, sudah lama ngerti Jakarta nggak. Ke Jakarta langsung di bandaranya. Jadi banyak pengalaman baru di situ. Belum pernah naik pesawat, sudah lama nggak ke Jakarta. Jadi ya Solo Jakarta pakai Lion atau Batik dulu, Jakarta Jeddah Saudi pulangnya juga masih pesawat lagi. Sekali naik pesawat langsung 4 kali. Naiknya 4 kali pesawat yang berbeda. Sekali naik pesawat belum pernah loh, sekali langsung ke 4. Masya Allah. Luar biasa. Berarti memang perjuangan awal itu bahasanya kita nggak tahu dari arah mana. Berarti kunci yang pertama apa Pak? Berarti kalau yang Pak Nugroho lakukan itu dari keyakinan juga, azam juga. Azam, tekad yang kuat. Ya Allah, itu saya panjatkan di setiap doa. Mampukanlah hamba-hambamu ini ibadah haji atau umroh. Sampai sekarang saya masih lakukan. Walaupun saya pernah umroh. Saya pengen umroh lagi, kalau dikali rezeki saya pengen haji. Ya dari dulu memang azam saya itu. Sebelum jadi agen Al-Fajr pun sudah ada azam seperti itu Pak? Sudah lama, doa saya sudah lama. Itu enggak mendadak saya seminggu berdoa sebelumnya langsung, enggak. Itu udah tahunan doa saya itu. Udah tahunan, akhirnya baru kesampaian di situ. Dan makanya pakai jalur mlebu kene sik, melu kene sik, baru itu. Berarti ngikuti arusnya Gusti Allah. Betul, prosesnya. Betul. Kadang kita kan kayak merasa, waduh, aku pengen jadi ini toh, tapi kok lewatnya sini. Tapi kita sendiri nggak tahu ya Pak ya, bahwasanya itu mungkin jalan Allah yang terbaik untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau doa-doa kita sebelumnya. Kalau dari sisi dari sisi yang diterima dari penghasilan donatur kecil, sangat kecil, tapi ya berarti jobless, non job juga. Ini saya tawakal aja, ternyata kamu memang harus ke sini dulu. Kalau kamu mau haji, mau umroh tuh harus ke sini dulu lah, itulah. Jadi nggak mandang wah cilik saya nggak mau, enggak. Memang mungkin saya ngikuti arus saja, tawakal. Akhirnya dari penjemput donasi alumni haji itu ketemu Al-Fajr. Padahal dari dinilai kecil. Betul banget, luar biasa. Tapi ini Pak, saya jadi pertanyaan juga. Kan sebelumnya sudah daftarin nih 2 orang di biro sebelah. 4 orang malah. Suami istri sama putranya 2 itu. Ngeri itu. Tapi setelah saya udah fix dengan saya mengundurkan diri. Langsung ngundurin diri. Mengundurkan diri. Saya tidak diterima di sini. Mohon maaf itu. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Ya kan saya sudah akad dengan Al-Fajr. Betul. Maksudnya ketika Pak Nugroho sudah masuk nih di biro sebelah dan dengan Pak Jamaah permulaan yang bagus dong kan Pak Jamaah. Itu kenapa setelah beberapa saat itu belum lama juga kan pindahnya berarti? Enggak, belum lama langsung itu kan nanti saya kan akad dengan Al-Fajr itu tidak boleh double agent lagi habis itu saya nggih. Tapi kenapa Pak Nugroho nggak fokus ke biro sebelah yang itu benar-benar ada 4 jamaah yang sudah masuk? Enggak, bukan dari pertama sudah nggak meyakinkan. Saya kan cuma tanda tangan habis dilepas. Kalau dia dari Al-Fajr kan dapat pelatihan dah. Di pelatihan tersebut saya betul-betul dapat ilmu, dan itu bukan masuk kanan keluar kiri, betul-betul dari situ saya praktekkan, apalagi yang menambah motivasi. Kalau nggak salah dulu itu Coach Fitra. Nah, itu Coach Fitra itu menambah motivasi itu. Benar. Kalau dari ilmu nggak tahu sama sekali, apalagi medsos itu kalau nggak tahu. Gitu.
Luar biasa. Berarti sekarang main medsos juga ya? Hanya sekedar pengikut, penggembira. Kalau aktivis sih ya upload gitu aja nggih. Mainnya ini di Facebook aja atau mulai ke Facebook sama IG? Sama IG setelah juga. Itu jadi kenal IG. Pertama kali Facebook. Oke. Iya, itu kenal IG. Nah, menarik nih. Kadang kan ada dari agent juga ya Pak ya. Maksudnya udah merasa aku generasinya udah nggak generasi sekarang, generasinya generasi Facebook, sehingga beliaunya main Facebook terus gitu kan, tanpa mau ke yang bahasa sosial media yang zaman sekarang, yaitu Instagram salah satunya. Mungkin yang lebih dalam lagi TikTok, lebih jarang kayaknya. Nah itu apakah itu jadi salah satu strategi Pak Nugroho untuk mendapatkan agent, maksudnya mendapatkan jamaah melalui sosial media itu? Jadi gini, segala apa yang saya capai, segala apa yang ide saya dapat, itu pasti datangnya dari Allah, bukan karena kepandaian saya. Konsep saya itu rezeki sudah ditakar, nggak bakalan ketukar. Yang penting kita doa dan ikhtiar. Nah itu saya sambil doa atau sampai ikhtiar. Nah, terus saya memandang dari kantor Al-Fajr ini. Begitu hebatnya, begitu kuatnya untuk membranding. Mungkin saya salah mohon maaf, salah istilah menyerang medsos. Dan saya harus juga gitu. Tapi saya menyerang bukan di medsos, karena kalau saya melawan medsos pasti kalah. Wong saya tidak punya ilmu di situ. Saya bergeraknya itu di lapangan. Turun lapangan, action langsung. Action langsung itu yaitu door to door gitu. Nanti bertambahnya ada tambah ternyata dari pengalaman saya harus gini. Nanti lama-lama dari tahu sendiri. Dikasih pintu. Ini nanti gini. Pasti ada. Betul. Berarti istilahnya yang penting kita ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, nanti habis itu setelah dapat ilmu A nanti pasti ditambah. Kalau kita bersyukur tapi pasti tambah ilmu B, tambah ilmu C gitu. Gitu, kalau boleh tahu Pak Nugroho masih di kegiatan sebelumnya atau cuma fokus di Al-Fajr aja? Sekarang di Al-Fajr sudah nggak jadi donatur, karena sudah ibaratnya di Al-Fajr saya ibarat gini, saya di Al-Fajr menempatkan sebagai seorang atlet maraton, bukan sprinter. Kalau sprinter 100 meter selesai. Tapi tenaga habis. Betul. Dia dengan kekuatan penuh, mungkin jarak 100 meter hanya 10-11 detik, tapi itu tenaganya habis. Kalau saya menempatkan sebagai atlet maraton, saya mau pelan-pelan tapi ajak, wong saya wis umur, tapi tolong jangan tanyakan umur saya. Wis umur ki arep nang dinah lho gampangane. Mau kemana lagi, padahal masih punya keluarga, masih punya tanggung jawab menafkahi gitu. Anak sudah waktunya butuh ragat. Lah saya mau kemana lagi? Makanya saya serius, sangat serius. Kayak serius ini. Makanya saya aku ndak kepengen jadi seorang sprinter to be number one gitu, ndak. Yang penting saya alon, tapi saya ajak istiqomah, progresnya bagus. Tentunya ini dengan seizin Allah nggih, tentunya dengan seizin Allah gitu kan, ndak ada apa-apanya. Nah, untuk itu saya mulai berpikir bagaimana saya membranding diri saya sendiri. Kalau Al-Fajr kantor kan medsosnya kuat, dan teman-teman agen mungkin juga medsosnya kuat. Karena kalau saya melangkah di situ ya mungkin kalah start. Makanya setelah ini sudah kebetulan juga yang di penjemput donasi sudah ditutup. Programnya sudah tidak berlanjut. Karena ada satu hal bukan ada berlanjut, makanya saya masih ada fokus ini, kesempatan saya fokus ini. Nah itu sudah mulai saya gerilya lah, mungkin istilah panjenengan tadi gitu. Iya betul. Dan ini metode Pak Nugroho itu door to door-nya itu ke tempat saudara yang udah dikenal. Apakah Pak Nugroho pakai list itu? Maksudnya kita tahu kan kalau di dunia marketing kadang kan ada nih list yang prioritas kita. Itu Coach Fitra disampaikan. Pak Nugroho pakai strategi itu. Itu saya praktekkan, jadi bukan teori dari Coach Fitra, saya praktekkan. Walaupun kadang-kadang prakteknya enggak 100%, tapi itu saya praktekkan betul. Oke. Saya punya
yang dulu yang saya jadi masukkan itu para haji tadi, para alumni. Saya hari Senin kunjungan ke haji ABCDE. Hari ini kunjungan ke haji ini. Tapi bukan untuk penjemput donasi, tapi sebagai agen umroh. Itu nggih, dadi pasti kan saya punya database banyak. Itu dari haji itu ratusan ribuan. Mulai dari haji 2008 sampai sebelum 2018. Kan saya dikasih database dari yayasan itu. Ini nama hajinya tahun berapa, ini kunjungi itu. Jadi saya punya database itu. Masya Allah. Berarti memang ini belum selesai, masih banyak list yang perlu di ini ya, disilaturahmiin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau boleh tahu tadi kan sudah mulai ke sosmed juga. Cara Pak Nugroho untuk door to door itu apakah sekedar untuk ketok-ketok pintu dan untuk menyampaikan di sini ada Al-Fajr loh, saya adalah Al-Fajr loh gitu, atau mungkin ada metode lain Pak yang dilakukan oleh Pak Nugroho? Jadi begini, sebelumnya saya berpikir bahwa dulu HP saya jadul, RAM masih 2, internal memorinya masih 56 nggih, paling bawah 56 gitu nggih. Maka dari itu saya sekarang karena ini Al-Fajr ternyata memberikan perubahan pada saya, betul lewat rezeki dari Allah, tapi lihat Fajr saya ganti HP, walaupun HP-nya HP yang murah Poco, tapi nggih Poco itu saya itu RAM-nya 8, memorinya 256. Kan buat nyimpen-nyimpen itu. Nah, dari situ saya berpikir, kan ada yang tanya-tanya, ini saya merapikan HP dulu. HP itu saya rapikan dulu, saya buat album-album gitu nggih. Album-album misalkan brosur nggih, brosur umroh saya bukan album Saudi saya sendirikan. Kemudian brosur Oman saya sendirikan. Jadi nanti kan fast respon ke calon yang jamaah yang tanya. Nah, itu Malaysia, Citylink semua saya sendirikan. Nanti kemudian itu kemudian juga testimoni pun saya bikin album. Album juga testimoni yang daerah yang jarang pun saya jadikan album, misalkan testimoni dari jamaah Papua. Itu saya simpan sendiri testimoni Papua. Jadi nanti kalau spesifik ya? Enggak spesifik. Kemarin betul alumni Al-Fajr tetangganya itu kerja di Papua, dikenalkan sama saya. Loh ini Pak, kita sudah punya jamaah dari Papua, ini testimoninya itu. Jadi butuh itu. Mungkin dari Kalimantan. Jadi testimoni per daerah itu saya juga ada. Nah, kemudian brosur-brosur, kemudian hotel kita kan rata-rata Grand Almasa. Itu juga saya albumkan. Meridian ada, Grand Almasa ada, itu saya albumkan. Jadi kalau ada pertanyaan saya tinggal share aja. Ini hotelnya ini Bu, reviewnya begini gitu. Kalau ditanya seolah-olah saya sudah sering ke sana, padahal baru sekali, itu pun belum menguasai. Tapi kalau karena data saya lengkap, seolah-olah saya datanya lengkap, penguasaan lapangannya bagus. Ya, itu yang diperlukan sama jamaah sebenarnya, Pak. Jadi saya datang ke orang yang tepat nggak sih? Padahal kalau ditanya, Pak Nuk ke sana udah berapa kali? Mohon maaf Bu, kalau saya umroh itu nggak pernah saya hitung, Pak. Gak dihitung. Tapi aku ngomong siji jenengan tak percaya. Iya bener. Nah, kalau padahal memang baru sekali, tapi bener kalau mereka Pak Lu dulu hotelnya mana, mau Ibu mana, nah itu yang kita kan, apalagi yang sudah pernah umroh kan lebih detail pertanyaannya. Dia kan dia sudah punya bayangan. Tapi kalau yang belum pernah umroh kan mungkin apapun yang kita omongkan insya Allah dia percaya. Nah, tapi kalau yang sudah pernah umroh ya harus punya data, memastikan. Itu makanya itu saya data itu komplit. Kemudian setelah album ini lengkap dari mulai brosur untuk hotel dan sebagainya, kemudian dari kontak. Nah, kontak ini kalau misalkan ada yang tanya-tanya, belakangnya saya kasih calon. Misalkan Pak Joko calon jamaah. Nanti kalau dia sudah berangkat tak ganti alumni. Karena perlakuannya beda antara yang calon sama alumni itu beda. Bedanya gimana Pak itu Pak? Kalau kan harus berkeseimbangan, dari enggak pesumroh barenda kan harus di maintenance. Oke. Kalau calon itu yang
kadang-kadang periodik say hello lah katakanlah gitu. Nggih, kalau alumni kan kalau alumni itu kan say hello, kalau calon kan brosur baru, kasih brosur baru kan beda. Nggih. Kemudian juga kalau misalkan dia punya keinginan misalkan berangkatnya Agustus jadi tambahi calon Agustus. Jadi kalau aku keluar brosur bulan Agustus kan nggak ingat-ingat deh, ben sing takon sopo toh. Betul. Langsung aja yang searching aja gitu ya. Searching Agustus, ketik Agustus keluar tahun-tahun yang kepengen banget itu saya share. Atau yang plus Turki atau yang Desember gitu. Jadi memudahkan pekerjaan pas respon. Betul. Kalau alumni gitu, kalau alumni misalkan ya perlakuannya se-hello itu. Nah, kemudian untuk meyakinkan calon jamaah bahwa saya itu juga orang kantor, bukan orang kantor, mahasiswa agen resmi. Kemudian saya itu juga tidak tipu-tipu, tidak abal-abal gitu nggih. Saya nama saya di kontak saya itu namanya bukan Mbak Nisa. Tapi saya ganti namanya Mbak Nisa itu admin Al-Fajr. Iya betul. Sama Pak, di nomor saya kayaknya admin Al-Fajr juga. Kalau di Jogja admin Al-Fajr Jogja. Lah itu maksudnya kalau nanti ada jamaah yang misalkan bertanya atau misalkan saat ini yang terakhir masalah ada refund ini. Pak, ini kok saya belum refund yang pengembalian yang 12 hari menjadi 10 hari kan ada refund. Ada refundnya. Nah, ada refund. Udah saya screenshot, di situ tertulis admin Al-Fajr Bu, sudah saya laporkan di admin, tapi karena admin ini lagi sibuk-sibuknya karena batas pembayaran 26 Februari untuk pengajuan visa, mohon maaf bersabar. Nah, jadi si jamaah buat oh ya sudah tak tunggu Pak. Nah gitu, nanti pasti nanti beda. Tapi kalau tak tulis Mbak Nisa aja, Mbak Nisa ini sopo lah, itu kan menghindari penipuan, menghindari seudon juga. Betul. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Saya kayaknya pernah lihat deh Pak Nugroho itu sering nempel-nempel poster itu, bener nggak nih? saya pernah lihat juga gitu kan? Nggih. Jadi ini karena saya harus punya jalan sendiri untuk branding gitu. Saya kan ada teman, ada saudara, atau siapapun yang punya tempat usaha, saya mohon izinkan ke beliau agar berkenan pasang MMT. Pasang MMT. Mohon maaf saya. Boleh. Tapi tentunya dengan seizin beliau, yang punya usaha ini, atau juga alumni. Alumni kan sudah merasakan pelayanan Al-Fajr. Betul. Alumni kan juga kadang-kadang tempat punya usaha, warung sembako atau toko besi atau apapun, atau bengkel atau apapun. Itu kan pasti lah itu saya mohon izin beliau agar membuat MMT, saya pasang MMT di tempat usaha beliau dengan ada nama saya, ada nomor teleponnya. Oh gitu. Tadi ini saya kirim penjenengan. Langsung dikirim. Oke, nanti kita coba tampilin ya buat teman-teman biar tahu. Nah, kemudian itu dengan kalau mereka alumni atau teman yang sudah tahu saya, alhamdulillah itu mereka welcome, berkenan tempat usahanya itu dan itu mungkin sudah saya hitung mungkin sudah 15 lebih tempat usaha yang saya pasangi itu. Gitu. Bahkan rumah saya sendiri itu saya branding bahwa saya bukan jadi bukan jadi misalnya ya mungkin totalitas lah. Iya betul. Rumah saya itu juga saya branding Al-Fajr gede sangat. Luar biasa nih teman-teman, kalau lihat mungkin di toko besi atau apa ada nomornya Pak Nugroho. Udah di WA aja. Pernah juga saya kan jadi keliling ini juga saya tempel poster, jadi bukan hanya MMT, tempel poster seperti ini. Coba. Itu udah kasih saya double selotif. Nah ini udah tinggal nempel. Kayaknya Pak Nugroho nanti mau nempel juga nih. Ini luar biasa nih. Nanti gitu. Itu nanti ya saya enggak kan saya tiap hari keliling. Keluar rumah sampai keluar. Itu saya pertama ya bismillah ibadah cari nafkah keluarga, yang kedua saya ingin menunjukkan pada anak-anak saya. Bapakmu metu golek duit, kowe sekolah sing tenanan. Nggih, bapakmu metu golek duit ora dolan. Makanya saya
kalau saya usahakan setiap hari itu keluar, entah itu nanti dapat 1-2 tempat metu, itu ikhtiar saya. Iya. Jadi saya ke apotek yang saya nggak kenal, tapi saya tahu pemiliknya Muslim. Kan kelihatan dari mungkin penjaganya pakai jilbab, wudhu, berpenampilan Muslim, terus kemudian namanya juga nama Muslim. Walaupun saya beli Vitamin seharga 2.000. Setelah beli itu, Mbak, ini kok saya agen umroh, saya mau titip izin Mbak Menawi, nanti ada panjenengan atau siapapun yang berangkat umroh. Ini saya kasih brosur seperti ini dengan modal beli Vitamin 2.000 di toko besi. Iya. Mungkin hanya itu. Satu, saya harus targetnya 1 hari saya nek iso kalau ya semua mood nggih. Betul. Kalau iso saya tambah satu kenalan, relasi. Ini penting. Nggih, relasi, kenal di situ kan itu pernah lo kejadian bener. Saya gini Mas. Saya hampir tiap hari saya jalan sehat. Sampai subuh itu saya jalan sehat, sembari membawa ini. Terus ini Pak ya. Nggih. Lah di Mojosongan kan perumahan besar. Banyak perumahan. Nah, di situ saya coba mengenal mana yang rumah Muslim, mana yang non Muslim. Ya kan kadang-kadang kita tahu kan karena satu jamaah atau bapak ini tamir masjid A, bapak ini tamir masjid B. Ini sambil saya jalan sehat, ini saya dorong di teras. Ini saya masukkan di teras. Dia baca pondak itu urusan Gusti Allah. Urusan saya ikhtiar. Ikhtiarnya ini begini. Kalau kemudian pas jalan sehat ketemu yang sama-sama jalan berpenampilan Muslim, saya kasih. Pak, mohon maaf Pak, saya akan berusaha menolong, saya akan tindak. Ini saya kasih langsung ke beliau yang sedang jalan papasan gitu. Iya. Bagaimanapun saya harus membranding gitu. Pada waktu, kalau bisa juga setiap kita jalan itu nek iso bernilai ibadah. Nah, nanti saya juga membuat stiker. Stikernya seperti ini. Qadarullah, stiker yang doa masuk masjid, keluar masuk masjid itu habis. Ini adanya yang doa masuk masjid, masuk WC. Masuk WC ini saya kasihkan ke itu tadi yang saya temui tadi. Nah, Mbok Menawi Bapak, ini saya ada bikin stiker ini gratis. Nanti dibutuhkan di masjid panjenengan. Saya kasih doa masuk masjid, doa keluar masjid, di doa masuk WC gitu. Itu nanti juga ini brosur atau ini pokoknya segalanya saya lakukan asal itu yang diridhoi lah, diridhoi gitu. Betul. Itu juga saya juga pernah punya pengalaman lucu Mas Agus. Gimana itu? Saya kan ya jenama keliling kan, dimakan tempat makan pun sebisa mungkin saya tinggali brosur. Pas makan siang selesai gitu, tinggal brosur gitu. Saya cari dulu kan. Saya ulang lagi waktu jalan sehat. Kadang-kadang kan kita melihat poster MT di jalan. Betul. Akikoh A, anak WA-nya itu saya foto. Akikoh B, lain waktu ada Akikoh B. Kemudian lain waktu ada lain tempat ada kos amanah. Kan namanya Muslim kan? Kos barokah. Itu saya foto. Saya foto, nomornya saya catat, saya kirim. Brosur. Nah, ini ngulang tadi bahwa sebelum ini Pak secara agen sebagusnya itu sudah membuat katalog yang rapi. Katalog saya rapi. Kalau habis saya buang, kalau ada katalog masuk, jadi setiap up to date lah. Iya. Jadi saya kalau kirim brosur langsung semua yang masih ada sheetnya di Al-Fajr. Itu dari kan kita lihat jasa kuras WC, apapun bener sedot WC. Sedot WC itu kalau namanya mambu Muslim dia. Kalau sedot WC mambu Muslim maksudnya amanah apa barokah apa piye sing wis pokoke ngono lah. Kos itu juga sapakos, kalisakos. Itu kambing, sate kambing, itu pokoknya ada yang ada di jalan, ada nomor WA-nya, itu saya foto. Insya Allah gitu. Di perempatan di perempatan jalan lampu merah ya, samping saya itu ada servis AC. Nah, itu kan kadang Pak mobil tua servis AC gitu ada. Terus di atasnya ada tangga. Itu saya foto. Itu saya nggak mikir ini akan berhasil atau enggak. Saya hanya ingin menunjukkan ikhtiar saya pada Allah. Doa sudah saya lakukan. Ikhtiar termasuk dulu saya buka stand di CFD itu berhasil tuh.
Oh iya, Pak. Saya dapat 3 jamaah di CFD. Masya Allah. So, yang ini yang Mas Imam baru berangkat kemarin tanggal 18 Februari masih di sana, mungkin nanti pulang. Mas Imam itu dari Tegal naik sepeda dia ke CFD. Pak, biro umroh ya? Nggih Mas. Kemudian tanya, saya mau umroh Pak, tapi saya bingung cari bironya, kok Bapak di sini. Ya wis tanya akhirnya sepekan setelah itu DP. Masya Allah. Jauh-jauh dari Tegal naik hotel. Dia kerja di Solo. Kerja Solo, kemudian dia jalan Ahad pagi itu di CFD, lihat stand saya mampir. Masya Allah. Ini jadi semua di sini ada. Misalkan saya dapatnya itu dari CFD, ya saya tulis Imam CFD gitu. Jadi biar tahu saya sejarahnya di mana gitu. Iya, masih ingat juga gitu kan. Masih ingat ini itu. Apalagi ya itu pokoknya saya tiap ada nah itu kisah lucu saya tuh, saya makan siang di daerah Embarkasi soto. Habis makan saya menyodorkan, Pak ini Pak saya agen umroh ini dilihat sama yang punya. Loh iki wis sing duwe adikku dhewe kok. Ternyata saudaranya Bunur. Malah orang itu dulu orang A1 ya. Tapi saya enggak menyerah. Pak, ya, alhamdulillah berarti panjenengan sudah saya pernah umroh dengan Al Fajr di Alung pernah gitu ya. Soto seger di daerah Embarkasi, kalau lihat sana monggo mampir. Dan saya izin juga. Wah, walaupun masih saudara, saya juga ninggal poster ini, brosur ini. Dimanapun tempat kalau bisa saya ninggal. Ada membekas lah. Betul. Membekas itu biar itu ini dari sisi apa? Untuk masalah marketingnya. Jadi saya banyak di lapangannya seperti itu. Nah, kemudian untuk sekarang masalah itu pelayanan ke jamaah itu saya nek iso puas dan membekas gitu loh. Tetap membekas itu, nggak puas dengan layanan saya dan membekas. Nah itulah sejak saya ingat Mas, di setiap doa, kalau enggak saya lupa, di setiap doa itu saya memanjatkan agar jadi namanya calon jamaah saya sebut spesifik namanya. Namanya langsung sebut saya agar closing diberi keberkahan, kemudian closing dengan Bapak A. Oke. Setelah Bapak itu DP, saya sujud syukur. Itu saya lakukan. Insya Allah selalu selalu Insya Allah, kalau enggak terlewat atau kena ya saya pasti. Jadi saya sebut, saya punya target Bapak A, mohon diberikan keberkahan, kemudian untuk closing atas nama Bapak A ini. Setelah Bapak A ini benar-benar closing, benar-benar sudah DP, saya sudah di kantor sudah tercatat, saya sujud syukur. Kemudian ini juga saya jadi sebelum jadi saya lakukan juga sebelum musim baru umroh, itu saya melakukan sholat hajat. Agar diberi keberkahan kemudian untuk musim umroh ini. Jadi setiap apapun yang baru bagi saya melakukan sholat hajat. Tadi pun saya melakukan sholat hajat karena ini pertama kali buat saya. Kesini ini ya. Iya, kesini sebelum berangkat saya melakukan sholat hajat juga. Ini karena apapun yang Masya Allah, apapun yang baru bagi saya, baru yang baik ya tentunya itu saya sholat hajat, minta keridhaan Gusti Allah agar ini berkeberkahan kemudian. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa nih Pak Nugroho nih. Masya Allah. Kemarin saya sempat juga, ini mungkin hal menarik juga ya. Tadi kan Pak Nugroho juga menyampaikan terkait ikhtiar gitu kan, terkait ikhtiar bahwasanya entah nanti hasilnya seperti apa, yang penting saya sudah membuktikan pada Allah bahwasanya saya sudah ada ikhtiarnya. Soal hasil kita tawakalkan kepada Allah kan gitu ya Pak ya. Hal menarik kemarin saya sempat lihat Pak Nugroho bawa satu koper. Wah, gitu kan. Kena paparasi saya. Itu mau kemana itu? Jadi gini Mas, kalau saya itu bisa mungkin memberi wawasan yang selengkap-lengkapnya dengan data yang saya punya ke calon jamaah, itu di rumah calon jamaah. Mulai dari situ, kalau sudah DP kalau yang belum DP pun saya kunjung, misalkan saya dapat nomor dari alumni, Pak ini sedulurku, ini koncoku pengen umroh, tolong diparani ya, saya kunjungi, langsung kunjungi sesuai perjanjian dengan beliau, perjanjian ini. Misalkan kemarin, mulai dari situ saya sudah katakanlah, mungkin istilah saya enggak tahu lah, voice of English lah,
one man service lah gitu loh. Oke. Jadi mulai jenengan sudah DP berarti panjenengan sudah saya layani semaksimal mungkin. Totalitas saya tutup. Saya pernah pernah memarahi jamaah. Kenapa Pak itu Pak? Mungkin satu-satunya agen yang berani marah sama jamaah. Jadi jamaah itu mengumrohkan orang tua. Nah, orang tua sudah sepuh, umur 70 tahun ke atas. Yang mengumrohkan anaknya masih muda. Saya udah bilang, kalau panjenengan sudah sama saya, percaya dengan saya. Aku ora mungkin blasuk ke, aku ora mungkin gitu. Nah, dia lebih percaya dengan lain. Dengan lain saya marah jam 8 malam itu. Mbak, jenengan tuh kepengen orang tua jenengan ibadahnya maksimal apa enggak, bla 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 terus gitu. Akhirnya dia itu menunjukkan satu totalitas, nggak sekedar closing dapat ini enggak. Jadi memang yang tujuan saya itu jenengan juga nanti ibadahnya orang tua jenengan ibadahnya maksimal. Mohon ikuti arahan saya. Jangan percaya sama orang, percaya sama saya nggak mungkin itu. Makanya saya datang ke rumahnya, saya naik motor sampai ke Klaten, sampai ke Wonogiri, sampai Karanganyar, terjangkau motor saya lakonilah. Nah itu juga kalau si jamaah repot, nggak ada waktu, itu koper perlengkapan tuh saya ambil. Dibantu anterin gitu ya Pak? Dibantu ambil dari kantor, kemudian saya antar ke rumah. Perlu mulai dari paspor juga saya layani, buku kuning saya juga yang ngambil. Setelah vaksin dapat buku kuning saya yang ngambil aja Bu, Pak nanti saya antar. Nah ini salah status lagi saya. Misalkan saya ngantar paspor atau ngantar batik seragam gitu ya, atau ngantar buku kuning, saya tanya dulu sama jamaah, Pak ini saya antar ke rumah atau antar ke kantor. Nih kalau yang jamaah yang kerja. Kalau usaha di rumah pastinya di rumah. Iya betul. Tapi kalau saya pengen, kalau di kantor saya senang sekali jamnya di kantor. Tinggal kayak gini lagi Pak? Iya, kalau di rumah gini, kalau saya nganter buku kuning, katakanlah buku kuning di rumah, berarti saya nggak tambah relasi. Kan saya sudah pernah ke rumah panjenengan, sudah tahu saya. Iya betul. Jadi kalau si nang omah wae, Pak mohon izin Pak, saya di kantor aja Pak, biar tambah teman kenalan temennya Bapak gitu. Bener, saya omongan itu. Saya makanya seneng, saya sudah ke Telkom, kantor Telkom Solo, saya pernah ke UMS, saya pernah ke Bank Indonesia. Itu karena mereka kerja itu saya gitu, biar nanti pada waktu saya ngasih itu buku kuning itu, yang sekantor seruangan lihat bisa foto. Nah maksud saya seperti itu. Dengan mau nggak mau kan cerita. Betul. Kan ceritanya tentu, wah Pak Luki yang seharusnya tidak itu cuma karena ibadah tapi pasti ada anel bonusnya. Betul. Bonusnya itu jamaah pasti cerita. Ini dari biru ini sama umroh pelayanannya koper saya diantar, buku ini diantar. Nah habis itu ada kadang-kadang ada peluang kita berkenalan dengan teman ruangannya. Misalkan Pak ada yang tanya, Pak dalamnya pun itu Pak Mojo Songo, kenal sama ini, kenal lah. Jadi bahan omongan tuh. Betul. Jadi itu pintu relasi baru tuh. Betul. Nah, apa misalkan saya juga Mojo Songo mana lah, saya juga punya teman Mojo Songo mana lah, dari situ jadi omongan. Betul. Itu dari makanya saya lebih senang kalau ngirim itu di kantor. Malah request ke kantor aja ya. Iya, ke kantor karena di situ saya insya Allah pasti tambah relasi. Kalau di rumah ya ketemunya ya istrinya atau anaknya. Bu ini saya ini Bu buku kuningnya Bapak udah jadi, udah pamit enggak ada nih. Tapi kalau di kantor itu pasti tambah ini. Betul banget. Kemudian waktu misalkan itu saya ndak ibaratnya ndak minta imbalan ganti bensin, ndak antar koper ndak. Saya pakai bismillah. Kalau ada yang mengganti bensin, alhamdulillah. Tidak mengganti nggak masalah. Memang udah diniatin ya. Tapi beda kalau kasus seperti paket Citylink kan koper sebelumnya diantar ke kantor. Iya, H-5 itu. Nah, saya mengingatkan jamaah, Bu, H-2, H-5 maksimal H-2 koper harus sudah kalau di kantor. Saya mengingatkan kalau panjenengan repot saya sanggup mengambil, tapi mohon ganti bensin itu saya yang terus terang. Betul. Itu kan soalnya di luar job desk saya gitu kalau ngaten. Seperti itu. Betul banget. Yang penting transparansinya. Jadi di akadnya nanti pengennya sesuai akad di depan saya gini gitu. Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Wah, banyak banget yang disampaikan oleh Pak Nugroho nih. Ini Pak, mungkin
kita pengen tahu juga gitu kan. Tadi kan Pak Nugroho menyampaikan bahwasanya usianya sudah tidak muda lagi. Tapi saya lihat masih muda juga nih, Pak. Secara ini Pak, secara semangat, secara motivasinya itu bahasanya masih semangat banget seperti anak muda, memang seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, dengan ikhtiar Pak Nugroho, dengan tadi disampaikan yang penting ikhtiarnya dan lain sebagainya, dengan servis yang diberikan Pak Nugroho, sebenarnya apa sih motivasi dari Pak Nugroho sendiri menjadi seorang agent Al-Fajr dan semangat itu dan segerilya itu, kalau saya boleh bilang? Apa sih sebenarnya motivasi dari Pak Nugroho sendiri? Saya ibaratnya kan semua orang punya masa lalu. Masa lalu nggak perlu diungkapkan. Betul. Saya ingin memperbaiki di hari tua. Nah, saya pengen kerja dan ibadah. Pada waktu pembangunan Syekh Zayed masjid itu, saya sudah ke mana-mana cari info. Saya pengen kerja di sana, kerja sekaligus ibadah di Syekh Zayednya itu. Tapi Qadarullah mentok, nggak ada info sama sekali yang terima. Ketemu ini, mungkin ini sampai sekarang sampai dari dulu nggak pernah gul katakanlah. Nah mungkin di sini mungkin cara Allah tadi ibadah sambil kerja cari nafkah ya di sini mungkin seperti itu. Di samping juga penyemangat saya katakanlah ya dari sisi finansial keluarga juga masih membutuhkan banyak. Saya putra 3, yang satu sudah lulus sekolah kuliah, yang satu masih kuliah, yang satu masih SMA. 3 ini. Lah, ini kan butuh-butuhnya biaya. Itu juga cara saya menyemangati. Jadi makanya saya menyemangati itu ya itu saya kelingan anak-anak saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Nur. Luar biasa. Dulu ibaratnya saya jualan nggak ada, sekarang ibaratnya saya bisa rumah sing atap di Pangan Raya bisa tak dandani, anak ketompo kuliah bisa saya bayari, anak butuh laptop saya belikan di internasional komputer itu. Makanya saya di sini ya ora guyon. Bener, ora guyon, apapun ya saya lakoni lah. Itulah asal dapat keridoan. Nanti saya tenanan, saya nyebar brosur, nyebar jalan sehat, makan apapun saya harus beli vitamin 2000 di apotek, ninggali brosur, ninggali kartu nama. Saya bikin kartu nama juga. Periksa dokter pun, yang dokter saya muslim, saya Pak, saya agen Pak, mau nobar. Itu semua sebisa mungkin saya bertatap muka dengan orang yang sekiranya ada prospek itu saya branding. Kemudian juga perlakuan Pak alumni setelah kondur itu ya selama ya mungkin basa-basi tapi ini sama dulu kan. Lalu alhamdulillah dari binga sampun kalampahan tindak umroh panjenengan, dari doa bla 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 gitu nggih. Kalau deket saya sewani. Datang gitu. Ini saya datangi, saya sewani gitu-gitu. Kemudian kan kalau habis itu kan masih pasti membekas. Ini Pak ini aja yang kemarin baru kondur aja sudah request ke saya, Pak Nuk, Januari besok kalau ada saya umroh ya sama jenengan ya. Itu Pak Mas Agus inget enggak? Itu saya ada TL-nya Mas Novandri. Itu umroh plus Turki, ada jamaah saya Bapak Profesor Jamasri. Bapak Profesor Jamasri itu salah satu ahli baja Indonesia, salah satu pakar. Nah, dengan izin Allah, salah satu hasil karyanya beliau itu palang joglo itu. Oh ya? Iya itu kalau jadi dia di Solo itu meninjau itu lah, ketemu dengan saya, loh ketemu ya bicaraan Gusti Allah bukan cara saya. Itu Profesor Jamasri kemudian puas, di testimoni juga menyebut nama saya. Oh ya? Pada waktu pulang itu Mas Agus, Pak Nuk, alhamdulillah saya sudah sampai rumah sehat-sehat gini. Mohon maaf ya Pak Nuk, saya nggak bisa memberi oleh-oleh. Betul nopo-nopo Pak, yang penting ngeten-ngeten. Pak Nuk mohon izin, saya minta nomor rekening panjenengan. Akhirnya beliau transfer ke rekening saya. Piro Mas Agus? Berapa? 1 juta. Lumayan itu Pak. Wah besar bagi saya. Bukan lumayan, besar. Ya Allah Pak, ya dikasih uang sama ditambah itu. Padahal kan saya nggak punya pikiran. Iya. Nggak punya pikiran. Pernah juga jamaah di Bekonang. Itu baru gitu kasih pulang saya dikasih amplop, buka di rumah 500. Masya Allah. Makanya rezeki sangkan paran. Yang penting kita dapat ridho.
Iya, itu benar. semua tak lakoni asal itu mau di buat saya harus membranding, entah itu tanggapannya negatif tanggapannya bagus itu urusan Gusti Allah, urusanku saya cari nafkah yang sesuai itu Masya itu. Allah, luar biasa. Kalau dari perjalanan Pak Nugroho memang luar biasa ya. Dari bagaimana untuk mempresentasi ke calon jamaah, bagaimana untuk nge-branding diri dan lain sebagainya. Bawa buku kertas ini, saya ini Bu nanti perjalanan ini, tadi jamaah pasti wah ini paham benar ya? paham. Itu mungkin apapun lah, misalkan saya juga kadang-kadang ya apa ya namanya ya suka duka ada. Dukanya tuh kalau ketemu jamaah ngeyel gitu loh. Sukanya nih dapat transferan. Masya Allah. Jamaah ngeyel ya, itu misalkan contoh terbaru itu buku kuning vaksin. Kalau saya kan gerak cepat, habis sudah daftar Bu, kalau belum punya paspor kita langsung cari paspor. Nggak peduli berangkatnya masih 2 bulan 3 bulan lagi, saya nggak peduli. Pokoknya proses SOP saya setelah saya daftar langsung bikin paspor, langsung setelah itu vaksin dan sebagainya. Nah ini walaupun keberangkatnya masih 2 bulan lagi 3 bulan lagi, tapi masih itu nanti badannya ayam. Dan ini ada ya tuh yang ngeyel lah. Kok lah cek suwe kok. Akhirnya akhirnya terjadi sekarang buku kuning langka. Nah saya jelaskan ngeyel lah. Akhirnya ngono coba kalau panjenengan dari dulu manut saya gitu. Betul. Bahasanya kita juga ikhtiar terbaik ya Pak ya. Enggak, saya jelaskan ini plus minusnya ini lubu gini gitu. Iya, luar biasa. Ini Pak Nugroho kalau kita boleh tanya, kan sudah sering bolak-balik dan bahasanya ketemu dengan jamaah langsung face to face dan lain sebagainya. Ada nggak sih Pak satu hal momen yang itu Pak Nugroho sangat berkesan banget ketika proses untuk closing atau proses untuk datang ke jamaah atau yang lain sebagainya, intinya itu sangat berkesan sekali di hati Pak Nugroho? Itu saya dikenalkan dengan seorang ibu dari alumni ini saya datangi, ternyata ibu itu buta huruf. Bahasa Indonesia saja nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia. Dia buruh harian lepas. Oke. Dari situ saya, aduh ibu kok nasibnya podo aku misalkan dengan kehendak Allah panjenengan bisa umroh, saya pun juga gitu. Itu saya totalitas sekali. Bayangkan bahasa Indonesia pun nggak bisa, apalagi baca tulis. Iya, akhirnya saya semua saya fasilitasi, bikin paspor, bikin suntik vaksin dan sebagainya itu pun nggih. Ini jangan ditiru nggih, mohon maaf ini pengecualian Pak Nur nggih. Dia kan nggak punya M-Banking. Alhamdulillah saya juga nggak mau berbuat curang apapun, saya nggak mau. Tidak bisa nggak mau itu. DP 5 juta itu saya bawa, saya antar ke bank langsung, orangnya juga percaya, habis itu langsung kembali, Bu ini buktinya. Pelunasan juga begitu, karena dia nggak percaya apa-apa gitu. Sedangkan putranya itu kerja di Wonogiri. Enggak, tapi dia tabungan sendiri, belum nafas juga. Ibunya nabung sendiri? Iya, itu makanya saya juga, waduh, ya Allah. Jadi itu saya yang berkesan itu. Jadi saya ikut, insya Allah mudah-mudahan ini jalanku ya Allah dapat amal ibadah di sini, karena betul-betul dia, kecuali kalau orang kaya, orang yang sedang menengah ke atas lah, mereka pasti mampu lah beli motor, beli ini kan bisa bergerak sendiri. Kalau ibu ini enggak bisa. Betul-betul jangankan buta bahasa Indonesia enggak bisa. Itu. Tapi alhamdulillah untuk ini karena satu kelebihan Al-Fajr untuk sementara ini ya, Al-Fajr untuk umroh kan market leader. Karena pelayanan TL yang sangat luar biasa. Sistemnya pasti bagus. Matur nuwun para TL, jazakallahu khair. Itu mereka yang pulang pasti kesannya bagus sekali. Ini jadi saya mempermudah. Si A pernah nanti, Bu, ini kalau Bu pernah nanti umroh dengan Al-Fajr, nanti sambil tambah meyakinkan calon jamaah. Nggak usah saya sedikit nerangkan Al-Fajr, mereka sudah tahu. Walaupun ini juga kadang-kadang ya ketemu juga jamaah yang masih belum terbuka hati nih, misalkan sudah kulino dengan biru A, sealikan Al-Fajr belum mau ya ada. Oh gitu. Walaupun dia tahu si A berangkat dengan Fajr, si tetangganya dengan berangkat Al-Fajr. Pernah juga Mas masalah brosur ini. Jadi alumni Al-Fajr kalau nggak dari rumahnya Kalioso atau Kali Jambi saya lupa,
Itu rumahnya di Perumnas Mojosongo. Saya jalan sehat bawa brosur ini toh, saya kasihkan ke bapaknya. Loh, Pak Nuk, kemarin tuh saya diajak sedulurku rumahnya Kaliosopo Jawa selupa, juga ikut Al-Fajr. Terus saya nggak ikut sama saudara saya sama Pak Nuk aja. Loh, gara-gara ini loh. Saya kan nggak tahu kalau saudaranya sudah daftar di Al-Fajr, nggak tahu. Tapi saya kasihkan ini yang dia sebenarnya mau umroh dengan saudaranya yang di Kaliosopo Jawa dengan sahabat, akhirnya lewat saya. Oh gitu. Itulah namanya rezeki, sudah ditakar, nggak bakal ketukar gitu. Padahal sudah suami istri, rumahnya jauh satu perumnas, tapi rumahnya beda RT beda RW. Tapi karena pas waktu dia jalan sehat, dia di depan rumah sedang bersih rumah, kalau nggak salah nyapu itu saya kasih ini, dia jadi ingat sedulurku sok November ya naik Al-Fajr, aku dijak. Oh gitu. Enggak, tapi saya belum menentukan. Akhirnya ketemu saya nanti Pak Nuk longgari kapan bisa nerangkan ini. Akhirnya closing. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nggak tahu, Masya Allah, benar, Masya Allah. Luar biasa memang ya. Hal-hal yang memang kita kadang nggak kepikiran atau mungkin bahkan kita nggak ngepikir dulu gitu kan, apa bakal closing atau bahkan bakal dapat jamaah, kadang kita nggak kepikiran bakal kesana gitu kan. Tapi ketika kita sudah berikhtiar, maka Allah yang akan tuntun kita ke jalan di mana sesuai dengan apa yang kita tuju. Salah satunya kan tadi ya Pak ya, cerita dari Pak Nugroho. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin pesan yang luar biasa juga buat teman-teman ya, untuk mendapatkan ibrohnya terkait hal-hal tersebut tadi, untuk closing jamaah dan lain sebagainya. Luar biasa nih Pak Nugroho nih. Ada nggak sih Pak mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang nonton gitu kan, kira-kira apa yang mungkin Pak Nugroho bisa sampaikan ke para agent atau mungkin ke para jamaah ya, yang mungkin Pak Nugroho bisa sampaikan ke teman-teman biar kita makin termotivasi lagi untuk bisa berangkat umrah, atau mungkin di sisi kita menjadi agent yang lebih produktif dan lebih baik lagi, insyaallah. Untuk para agen teman-teman semua, mohon maaf bukan mau sama sekali tidak ada menggurui dan tidak ada rasa bangga. Kalau bahagia ya, kalau bangga tidak, karena semua pemberian Allah, bukan kehebatan saya. Jadi untuk para agen itu tetap semangat. Ada yang paling bagus itu dekati yang punya rezeki. Katakanlah nanti yang punya rezeki akan menunjukkan jalannya, dan ini sudah terbukti. Kemudian itu kalau sudah dengan Al-Fajr itu nek iso nggih all out, jangan setengah-setengah kalau sudah dengan Al-Fajr. Contohnya saya gini, di Al-Fajr itu saya itu mungkin loh Mas, mungkin salah satu agen yang jamaahnya itu 99,9% pembayarannya tepat waktu. Karena lancar, karena gini, saya membantu Al-Fajr untuk penagihan agar tidak terlambat. Kalau terlambat kan nanti mengganggu yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang saya Mbak Nisa Rami yang saya merepotkan terus. Jadi 1 bulan nggak usah nunggu jatuh tempo, 1 bulan 1 bulan 2 minggu sebelum jatuh tempo itu saya sudah mohon rincian kekurangan dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa, saya mohon dibuatkan rincian kekurangan atas nama Bapak ini, kloter ini. Nanti dapat toh, saya forward ke jamaah persekutuan, tapi bukan dalam rangka penagihan. Bapak ini informasi rincian kekurangan panjenengan, mohon koreksi bagaimana kalau ada yang salah atau gimana, dan itu langsung dibayar. Itu kan nagih halus lah gampangannya. Nagih halus, jadi nggak jadi kita juga harus membantu kantor. Kemudian juga misalnya ada jamaah yang kesel kemarin, contoh dipindah hotel itu yang Januari itu, itu kan boom pindah hotel. Loh, panjenengan untungnya tindak umroh dengan Al-Fajr yang tanggung jawab, malah dapat enak bintang 5. Coba panjenengan tindak umroh dengan biro lain Bu, bisa ngene-ngene, akhirnya kalian malah jadi puas. Malah dimengerti. Itu makanya kita kalau nek iso ya nama Al-Fajr yang bagus gitu nggih, yang bagus, tinggal kita branding cuma bagus, susah payah kantor membranding agar baik, tapi kalau kita agen nggak ikut membantu kantor malah kadang ya maneman gitu. Nanti masalah ngotok-ngotok. Nanti misalkan kalau ada sesuatu jangan sampai wah Al-Fajr gitu, enggak, jangan sampai. Itu kita tutupi. Yang kelemahannya Al-Fajr ya seperti tadi, kok refund belum
belum dikirim tuh, oh Bu Al-Fajr saya ini sedang repot karena pembatasan pembayaran bukan 1 bulan 26 Februari. Jadi mungkin prioritasnya itu dulu agar visanya cepat selesai. Nah itu kita terangkan, oh geng siap ngoten. Nah itu kemudian itu untuk kita sudah dibantu Al-Fajr ya, sejujurnya ya kita juga bisa ada feedbacknya ke Al-Fajr, yaitu masalah motivasi mungkin kalau saya motivasinya masih tinggi, ya masih motivasi ibadah, motivasi untuk keluarga. Nah tinggal kita bisa afirmasi ke diri sendiri. Afirmasi di sini ada juga yang kadang-kadang kan kita ketemu agen yang Japri, Pak ini coba gini, afirmasi aja sendiri. Sudah dicontohkan kantor kok tiap pagi afirmasi. Tinggal panjenengan afirmasi diri sendiri, kita afirmasi diri sendiri. Ya, bahasanya kita harus yakin dengan diri kita sendiri sebelum memang Allah itu bahasanya gini, kita aja nggak yakin dengan diri kita sendiri. Bahkan lah karena sama Allah, misalkan Allah mau berikan sesuatu, mungkin kita juga nggak yakin. Apa iya tenan gitu kan? Nggak yakin. Sekali tahun ketiga gitu Mas. Tahun pertama saya 48 jamaah, dapat bonus umroh, dapat emas. Tahun pertama itu. Sopo sing nyongko? Iya, nggak ada yang nyangka itu. Nggak nyangka, kanan kiri tetangga saya ora mungkin, singunan saya tuh nggak mungkin. Pak Pandu kok iso ngono. Akhirnya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saya seperti membalikan tangan, mungkin bahasanya berlebihan, tapi yang saya rasa seperti itu. Tahun kedua saya bisa 98 jamaah. Saya dapat poin reward, ibaratnya wis iso dandani omah. Itu kalau dilihat dari sisi ekonominya ya, finansialnya. Tahun ketiga ini sudah 188 jamaah. Saya nggak tahu nanti dapat reward apa Pak Nur yang bagus nih Pak Nur.